Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu bagi kami yang boleh hadir saat ini di Zoom. Dimanapun kami masing-masing berada, kami percaya Engkau juga ada, hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu begitu besar bagi setiap kehidupan yang mau percaya kepadamu. Dan Engkau punya waktu yang paling tepat untuk memberikan yang terbaik bagi setiap kami yang mau percaya kepadamu dan melakukan perintah-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih para Raffles puji-pujiannya. Itu adalah pujian dari hati saya juga, karena dia begitu baik. Filipi 4 ayat 19. Dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya ulang, dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita bisa baca bagaimana dari Alkitab ya. Di Alkitab itu kita bisa baca bagaimana kekayaannya dan kemuliaannya melalui Kristus Yesus. Tuhan Yesus baik, baik dan sangat baik. Apalagi yang kita ragukan kalau kita turuti perintahnya. Seperti kita kepada anak-anak kita, apa yang kita kasih tahu ke anak kita dan anak kita nurut, itu kan kita senang sekali ya. Dan kita juga tahu apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu yang kita kerjakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan apa yang Tuhan minta kita kerjakan. Dia sendiri akan menolong kita melakukannya, mengerjakannya. Jadi kita tidak usah ragu lagi untuk menuruti firman-Nya, karena dia sendiri yang akan menyediakan apa yang kita perlukan. Saya sampai usia 65 tahun lebih, rasa-rasanya tidak pernah disayat oleh dokter. Tetapi menjelang usia 66, Tuhan kasih saya bilang ini hadiah dari dia. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang buruk. Dia memberikan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Waktu dokter membacakan hasil medical check-up saya tertawa. Karena dalam hati saya itu, bulan lalu ya saya bersaksi juga, Tuhanku ada di dalamku. Dia akan menolong. Itu yang saya katakan kepada dokter. Dokter di sana kan pada umumnya Buddha, walaupun dia sudah sekolah ke Inggris, ke Amerika, dokter-dokter spesialis di Myanmar. Terus dia surprise karena saya tertawa mendengar dia membaca hasil medical check-up saya. Sampai di rumah saya berdoa, Tuhan tetapkan kemana saya harus lakukan perawatan. Saya telepon sepupu yang 2001 sudah kena kanker paru, dirawat di Singapura. Dia bilang nggak usah di luar negeri. Dia gitu, semanggi aja. Alat-alat dan dokternya sudah bagus. Karena dia sedang menemani tantenya, adik ibunya, perawatan juga. Itu kalau saya nggak salah kanker usus. Dan sudah sehat, udah bisa jalan-jalan gitu ya si tantenya ini. Kalau pernah tahu Hariman Siregar, nah suaminya adalah abangnya Hariman, Paul Siregar. Jadi Namburu ini kurang lebih 1 tahun juga dalam perawatan dan sekarang sudah sehat.
Puji Tuhan. Lalu saya langsung hubungi di sini dokter variatif, Ibu Donda Tobing Damanik, Guru Damanik. Itu edaku. Saya nggak tahu nih dokter mana yang saya harus hubungi. Kondisi saya seperti ini. Oh, dengan dokter Albandin saja. Oke. Saya datang tanggal 22 Januari. 25 Januari pagi kami bertemu dengan dokter Albandin. Dia jelaskan kapan saya bisa masuk karena sesudah itu ada hari libur di kalender merah. Tanggal 29 Januari saya masuk rumah sakit, periksa jantung, darah, toraks, ya itu serial pemeriksaan untuk operasi. Dan semua oke, karena memang saya nggak pernah minum obat rutin dan tidak ada alergi. Tanggal 30 dioperasi. Dokter memang dari awal sudah bilang, operasi kurang lebih 2 jam. Sebetulnya dia mau biopsi. Tetapi keputusan tim dokter itu ya nggak perlu di tubuh saya, diambil aja. Udah, dari ukuran 3 cm dia ambil 5 cm. Terus saya dokter anestesinya keren banget. Ternyata keponakan, cuman waktu masuk saya nggak ngeh gitu. Saya bilang dokter Raja, ya orang Batak deh pasti namanya kok Raja. Yang harga apa sih Manjuntak? Udah selesai udah selesai nih 2 jam. Saya terbangun, didorong ke kamar kembali, udah bisa kembali ke kamar ya Bu, gitu. Kembali ke kamar, terus Eda saya yang nungguin saya, Eda paling bungsu ya, istri. Itu saya adik laki-laki saya yang bungsu dan istrinya yang nungguin saya. Dia bingung, kok bisa langsung ngobrol-ngobrol sih gitu kan. Wah, biusnya hebat banget ya, Eda kok nggak rasa sakit? Kan saya minta sama Tuhan. Kalau boleh saya nggak kesakitan. Saya bilang gitu. Bisa aja katanya. Iya, saya bilang gitu. Nah, udah selesai lah ya. Mereka terus izin pulang karena sudah malam juga. Terus saya bilang besok ada sisi yang nemenin ya 1 hari anaknya. Anaknya itu kuliah di UI untuk jadi terapis. Jadi karena tanggal hari besoknya itu adalah saya mesti ketemu terapi, bahwa kita harus senam, diajarin kan. Jadi dia yang nemenin. Nah di rumah dia juga tuh yang kontrol saya kalau senam gitu. Bagus Bu, terus ya gerak supaya bisa begini. Karena kalau nggak senam, ini udah nggak bisa begini lagi. Katanya begitu, tangan kiri ini. Nah, udah. Itu cerita prosesnya di awal. Bapak Ibu tahu tagihannya? Wow, keren. 100 juta lebih. Tapi eksesnya 0 rupiah. Saya kirim itu eh, apa jaminan dari asuransi ke Ingrid. Ingrid panik, dia nggak baca bener. Dia cuma lihat angka 100 juta lebih itu. Mama, harus ditransfer sekarang sebesar itu. Dia langsung gitu. Terus saya bilang gini, kamu bacanya yang tenang dong. Saya bilang, sama halnya dengan Alkitab, kita juga harus baca yang tenang supaya kita mengerti. Saya bilang itu eksesnya 0 rupiah. Puji Tuhan, dia bilang gitu ya. Eh, Kebetulan, bukan kebetulan. Tadi marahin Pak Samar. Saya bersyukur putri saya dan menantu saya pelayan juga di sana, melayani komunitas Kristen Indonesia dan juga di lingkungan ekspat. Mereka kasih istilah Yangon newcomers. Itu isinya orang-orang asing. Nah, mereka selalu berbagi kesaksian gitu. Nah, puji Tuhan kata Ingrid. Putri saya namanya Ingrid. Ingrid langsung cerita ke Michael suaminya dan kami lanjut. 3 minggu kemudian saya harus pasang chemoport. Jadi setiap kali kemo hanya di sini, melalui chemoport. Chemoport itu usianya 5 tahun. Pasang chemoport dan kemo pertama itu 170 lebih. Eh, Kemo berikutnya 88, kemo berikutnya lagi 58. Di situ saya surprise. Saya bilang ke dokter,
dokter saya udah membaik ya, obatnya kayaknya turun nih. Terus dia bilang gini, "Hmm, itu harga farmasi yang tahu. Karena memang ada kerjasama Siloam dengan Rush, eh, farmasi yang memproduksi obat-obat. Jadi kami ada dikasih voucher diskon. Dua macam obat dari dia itu harganya sekitar kalau dibayar semuanya sekitar 80 memang, 60 ke 80 juta. Jadi ada harga diskon di mana satu obat dia kasih harga administrasi aja berapa puluh ribu, yang 30 atau 40 juta di charge ke asuransi. Seperti itu. Nah, ini yang kelima, untuk resepnya aja kemarin 98 juta. Terus tadi malam, nanti ibu kan bawa obat, bawa suntikan, berarti akan ada tambahan. Ya saya mengerti, saya bilang diproses aja. Jadi saya siap-siap nih, saya hitung-hitungan saya. Hari ini saya pulang nanti bilnya 108, 110 kayak gitu. Kalau saya suruh bayar cash, ya ampun uang segitu saya nggak pernah lihat. Tetapi apa tadi ayat kita, dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Ketika saya pulang dari dokter di Yangon, saya hanya berdoa. Tuhan tunjukkan yang terbaik, dokter yang terbaik, tindakan yang terbaik. Mari Tuhan sempurnakan semuanya. Dan kalau boleh, daging ini nggak kesakitan ya. Saya seperti itu dalam doa. Dan puji Tuhan, nanti ke depannya juga tetap saya minta. Setiap kali masuk harus lab darah. Kontrol 10 hari sesudah kemo, lab darah. Itu saya selalu meringis karena ditusuk jarum. Dan selalu semua ketawa melayani saya. Saya bilang, jangan ngeledek dong. Udah siap nggak Bu? Mereka tahu saya berdoa gitu loh. Udah siap Bu? Gitu. Udah siap Mama? Ya udah. Jadi gitu. Waktu mau cabut jarum aja, yang melayani saya selalu, siap ya Bu, tarik nafas yang panjang, sakit sedikit. Udah kayak anak kecil deh saya dibikin mereka. Udah, selesai. Jadi, hmm, betul Tuhan izinkan itu. Aku nggak kesakitan. Puji Tuhan, kalau dengar teman-teman kan yang sekamar dengan saya itu yang namanya Rima, waktu masuk, kesakitan banget. Terus dia kaget jam 2 kalau nggak salah dia masuk kamarnya. Selamat malam, saya gitu. Salah, selamat pagi. Terus saya ketawa, dia sementara sedang meringis. Saya langsung diam. Terus saya dengar dia di sebelah gitu ya, kesakitan. Saya jadi berdoa, Tuhan tolong dia gitu loh. Besok paginya sesudah infus macam-macam diberikan ke dia, dia mulai tenang. Di situ kami ngobrol, dia bilang apa? Opung juara. Opung rocker banget sih. Masih ketawa-ketawa jam 2 udah gitu ke sana kemari bawa-bawa ini kan. Jadi saya besuk dia kan bawa tiang infus saya ke ke kamar kecil juga saya jalan sendiri. Wah, top deh nih si Opung katanya gitu. Terus saya bilang, harus dari diri kita sendiri. Mau sehat, kita juga yang harus semangat. Mau apa-apa, kita juga. Nih yang lain-lain cuman bantu. Saya bilang, siap Pung. Sekarang dia udah jauh lebih baik dari yang lalu. Nah, kemarin dia saya ajak tuh besok teman kita yang sekamar itu yang udah 2 bulan di sini. Sama, dia jadi nyaksiin saya gitu. Kamu harus semangat untuk sehat. Jangan mau, jangan diturutin. Lemes, lemes tuh jangan diturutin, harus dilawan. Seperti itu. Karena apa? Siapa yang sudah menderita paling sakit di dunia ini? Yang pertama kali paling menderita di dunia ini. Kalau diputar slide film apa, Tuhan Yesus mau disalib, dia dia yang pertama merasakan sakit yang paling sakit. Orang ditusuk jarum aja saya udah panik, apalagi paku. Dan dia dalam kondisi
luka parah kan waktu membawa salibnya yang berat banget itu naik ke Bukit Golgota dan dipaku. Jadi dialah yang menanggung sakit yang paling sakit. Dia juga yang menanggung dosa kita semua. Apalagi yang mau kita apa ya bahasa Bataknya pangasahon apa sih Bu Anita? Apalagi yang mau kita banggakan gitu loh. Nggak ada. Jadi Andalkan. kita, gimana Apalagi Bu yang mau Lucy? kita, apalagi yang mau Iya, kita andalkan, kita banggakan. iya. Apalagi yang mau kita banggakan. Apalagi yang mau kita sombongkan. Nggak ada. Gitu loh. Jadi kalau dia udah menanggung begitu banyak rasa, sakit, kecewa, dosa, dan semua yang kita lakukan, dia tanggung, terus kita mau apa? Siapa kita? Hanya bisa ngikut aja. Karena dia udah duluan. Dia udah tahu persis apa itu sakit, apa itu diludahi. Kita belum diludahi orang. Kita belum dicaci maki. Belum. Tapi dia yang tidak berbuat dosa, dia yang tidak salah, dia yang menanggung semuanya. Itu adalah kekuatan buat kita. Jadi jangan sedikit-sedikit mengeluh, malu sama Tuhan Yesus. Mengeluh, terus minta-minta, itu malu sama Tuhan Yesus. Karena dia bilang apa tadi di ayatnya? Dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sungguh alangkah baiknya kalau kita mau menuruti. Salah satu itu menuruti adalah dengan lagu dinyanyikan ya dari ayat Mazmur berapa tuh? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua ya boleh duduk bersama dan boleh saling mengerti dan nggak perlu ada rasa iri hati karena iri hati itulah permulaan perselisihan dan peperangan. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari orang lain, lakukanlah dulu. Jadi orang lain bisa lihat. Jadi nggak omong doang. Kira-kira gitu kali ya. Maka saya bersaksi ini karena saya sudah mengalami yang hidup yang paling susah pun Tuhan izinkan dan itu buat saya menjadi kuat. Dan ini sekarang ada kayak gini, Ingrid nangis nggak mau kasih lihat saya tahu dia menangis waktu tahu operasi saya di Januari itu. Tetapi dia lihat mamanya happy aja, saya bilang saya punya Tuhan Yesus. Kamu tahu persis kita sudah melalui gelombang hidup yang seperti apa. Jadi kalau Tuhan kasih yang kita harapkan tuh yang bagus gitu, dia kasih. Terus giliran Tuhan izinkan ini masa kita mau marah sama Tuhan? Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Jadi ya udah kita jalanin aja. Ternyata Tuhan Yesus baik. Dia tolong kita, dia kuatkan kita, dan dia sediakan semua yang kita perlu. Memang tidak seperti yang di pikiran kita. Kalau saya maunya begini, begono, jumlahnya sekian-sekian. Dia mungkin bilang gini, Barita, aku lebih tahu daripada kamu apa yang terbaik buat kamu. Enak kan? Punya bapak, punya saudara, sahabat, seperti itu. Dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang mengajari kita untuk terus bersyukur dan tersenyum. Itu yang Rima lihat dari saya. Dia Muslim, dia pakai kerudung. Sampai dia open rocker banget deh, keren. Nah, kenapa? Karena Tuhanku ada di dalamku. Itu yang kemarin saya saksi di acaranya Pak Lukas kalau nggak salah kemarin ya. Saya kalau dandan mau ke acara-acara apa aja, saya bilang Tuhan kalau boleh yang bertemu dengan saya melihat Tuhan di dalamku. Sempurnain ya dandananku.
minta. Sederhana, iya. Tapi tetap harus minta dari dia. Karena tidak sedikit pun kita bisa mengerjakan apapun tanpa pertolongannya. Amin, Bapak Ibu. Percaya Amin, saja. amin, amin. Terima kasih. Mungkin sahabat yang lain Barita boleh. kesaksiannya luar biasa kita. Jadi kita yang dikuatkan, seharusnya kita yang menguatkan Ibu Barita nih. Jadi luar biasa ya kita kita hari ini dikuatkan Ibu Barita dengan kesaksian yang luar biasa. Memang pertimbangan kita harus Yesus. Yesus sudah memikul semuanya. Dosa kita, sakit penyakit kita, itulah sebabnya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karena bilur-bilurnya itu bukti dari derita yang dia tanggung. Ya, bekas cambuk, bekas tombak, bekas paku, itu tidak bisa dihilangkan. Dan itu bukti otentik bahwa anak domba itu sudah sungguh-sungguh tersalib bagi kita. Puji Tuhan, Ibu Barita, terima kasih, terus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Silakan, ada lagi yang lain yang mau bersaksi, menyampaikan sesuatu, boleh. Ya, terima kasih Pak Bu Barita. Terima kasih buat kesaksiannya yang sangat luar biasa. Tetap semangat ya Bu. Tetap semangat. Ibu pasti dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Untuk boleh menjadi saksi mujizat Tuhan. Menjadi berkat buat orang-orang. Saya mohon izin Bapak Ibu karena saya juga ikut pelayanan sekarang di gereja. Jadi saya mohon izin Tuhan memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu. Men, puji Tuhan. Silakan Ibu Lucy. Ya, selamat bertugas, sukses selalu. Amin. Makasih Bapak. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bersaksi. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin tutup dalam doa lalu masuk breakout room ya Pak. Boleh Pak Raffles yang tutup. Ya, kalau tidak ada, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau baik, bukan hanya kata kami, tapi Engkau sudah membuktikan diri kami bahwa Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami dan sungguh dirasakan oleh hambamu Ibu Barita yang boleh menyaksikan bahkan menguatkan menjadi berkat bagi semua kami yang hadir. Terima kasih untuk kekuatan yang terus melimpah yang kau kerjakan dalam diri hambamu ini. Terus berkati anak-anak, berkati setiap orang yang melihat, mendengar kesaksian ini. Supaya itu merupakan menjadi khotbah yang hidup, yang tak terbantahkan oleh karena eh, kami boleh melihat dengan mata jasmani kami bahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu, tetap hadir di tengah kami dalam doa-doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih mute, Bu.